Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anies Today bersama saya Arlisa Hadi dan rekan yang cantik saya. Terima kasih Arlisa, Bibi Kristami masih di sini. Kita ke informasi mengenai rumah seorang ketua KPPS di Pamekasan, Jawa Timur rusak parah usai dilempari bahan peledak oleh orang tak dikenal pada Senin dini hari. Beruntung ini tidak ada korban luka ataupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Rumah milik Husairi, Ketua KPPS TPS 06 Dusun Timur, Desa Nyala Budaya, Pamekasan, Jawa Timur, rusak parah setelah dilempar bahan peledak oleh orang tak dikenal. Akibat ledakan, dinding rumah rusak, pintu dan kaca jendela hancur. Ledakan juga merusak perabotan rumah seperti lemari dan kursi. Beruntung saat kejadian tidak ada penghuni dalam rumah. Husairi sendiri sedang tidur di rumah yang letaknya di samping lokasi kejadian. Suara ledakan. Cuma kalau saya tidak mendengar yang ledakannya, yang kaca, yang jatuh jendela itu yang saya mendengar. Kemudian saya langsung lari ke luar karena tidak tahu bahwa kejadian itu di rumah saya sendiri. Waktu itu Bapak tidur di rumah yang mana, Pak? Tidur di ruang depan. Itu kan rumah ada dua, rumah yang belakang yang kena. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait aksi peledakan rumah ini. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kita ke informasi dari Kalimantan Selatan. Seorang bendahara KPPS di Balangan membawa kabur honor anggota KPPS senilai 115 juta rupiah. Iya, dan pelaku ini langsung diamankan polisi ketika kabur di sebuah hotel di wilayah Tabalong. Saat ditangkap pemirsa, MH mengaku uang honor KPPS yang ia curi tersisa 17 juta rupiah saja. Bayangin dari 115 juta tinggal 17 juta hampir rupiah. 100 juta sudah dipakai ya. Inilah informasinya pemirsa. MH, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS tega membawa kabur honor anggota KPPS lainnya senilai 115 juta rupiah. MH yang bertugas sebagai bendahara KPPS di Kelurahan Batu Piring ini akhirnya dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum Balangan. Menindaklanjuti laporan KPU dan warga, polisi akhirnya berhasil menangkap MH di sebuah hotel. MH ditangkap bersama dua orang rekannya yang ikut menikmati uang haram tersebut. Saat ditangkap, MH mengaku uang honor KPPS yang ia curi tersisa 17 juta rupiah saja. Berdasarkan laporan tersebut, kami kemudian melakukan gelar perkara untuk memastikan bahwa memang ada unsur tindak pidana 374 yang dilakukan. Kemudian kami melakukan kegiatan pengungkapan. Alhamdulillah atas informasi yang kita peroleh, yang bersangkutan pelaku dapat diamankan di salah satu hotel di Kabupaten Tabalong. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda motor, ponsel, dan beberapa bukti transfer rekening giro. Dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Dari kasus tersebut tahu nggak, Beb? Yang salah siapa? Bendaharanya. Bukan. Yang Siapa? milih dia jadi bendaharanya Iya, siapa? betul. Emang nggak dicek track rekornya. Giliran udah kepalang tanggung, kan udah kepala basah, ya udah ya. Gimana dari 115 juta tinggal 17 juta. Ya udah Itu deh, ya, patungan pentingnya deh. ya untuk bisa memfilter Betul. untuk orang-orang yang memiliki peran penting terutama dalam hal keuangan. Betul, setuju. Baik, kita ke informasi lain pemirsa. Sidang perdana pra-peradilan jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aiman memohon kepada hakim agar ponsel dan akun media sosialnya yang disita polisi segera dikembalikan karena dinilai ini cacat formil. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana permohonan pra-peradilan yang diajukan juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Sidang dipimpin Hakim Tunggal Delta Tama. Dalam permohonannya, Aiman dan kuasa hukumnya meminta agar penyidik Polda Metro Jaya segera mengembalikan ponsel pribadinya yang disita saat penyidikan. Selain ponsel, akun media sosial dan email pribadi Aiman juga disita penyidik. Aiman menilai penyitaan itu cacat formil. Apalagi pernyataan Aiman terkait dugaan aparat tidak netral dalam pemilu disampaikan secara lisan di media massa, bukan menggunakan ponsel atau media sosial. Saat itu Aiman juga masih berstatus sebagai wartawan aktif.
Adapun sidang putusan pra-peradilan ini akan digelar pada Selasa pekan depan. Dan juga kita menyinggung berkaitan dengan status daripada klien kami, Saudara Aiman Wicaksono, yang mana itu dilindungi penuh dalam Undang-Undang Pers, karena beliau mendapatkan, atau Saudara Aiman Wicaksono mendapatkan informasi dari narasumber ini masih dalam status sebagai wartawan, belum mengambil cuti pada saat itu. Begitu pula pada saat menyampaikan konferensi pers itu juga Saudara Aiman Wicaksono, klien kami, masih berstatus sebagai wartawan. Sehingga proses penyelidikan dan penyidikan ini menurut kami ini bertentangan dengan azas lex specialis derogat legi generali, ya, karena seharusnya undang-undang pers ini merupakan kekhususan, ya, yang telah diatur, ada mekanismenya. Sebelumnya atas pernyataan itu sejumlah elemen masyarakat melaporkan Aiman ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE. Aiman yang berstatus sebagai saksi juga pernah diperiksa polisi selama 12 jam. Aiman kemudian mengadukan kasus yang menimpanya itu ke sejumlah lembaga seperti Ombudsman, Propam Polri, Kompolnas hingga Komnas HAM. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Pandu Priyo, Sadu Santo, iNews melaporkan. Baik, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, Baby, terkait sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, kami sudah terhubung dengan rekan kami Jen Cahyani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi, Jen. Apakah sidang pra-peradilan ini sudah dimulai? Selamat pagi Arlista, Baby, dan juga pemirsa. Untuk sidang pra-peradilan hari ini yang diajukan oleh tim TPN Ganjar Mahfud karena kasus Aiman ini, baru saja Aiman bersama tim kuasa hukumnya datang atau tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan saat ini kami tinggal menunggu saja untuk persidangan pra-peradilan ini dimulai. Dan ini memang dijadwalkan pukul 10 pagi. Dan kalau dilihat hari kemarin, hari pertama atau sidang perdana pra-peradilan ini setelah Aiman dan timnya datang, kemudian kami masih menunggu dari hakim utama atau hakim tunggal yang akan memimpin jalannya sidang pada hari ini. Dan kemarin dari pihak Polda Metro Jaya juga datang, kemudian hari ini agendanya yakni mendengarkan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya setelah kemarin dari pihak Aiman Wicaksono sudah membacakan gugatannya. Dan kemarin dapat saya sampaikan juga ini untuk permohonan atau gugatan yang disampaikan ini karena kemarin ada penyitaan barang bukti oleh Polda Metro Jaya terhadap Aiman Wicaksono, yakni ada 1 ponsel pribadi, kemudian SIM card, kemudian akun Instagram, dan juga email. Dan ini yang menjadi perhatian mereka karena dianggap ini merupakan menciderai jurnalis, karena saat itu Aiman Wicaksono masih sebagai jurnalis. Kemudian hari ini kami akan mendengarkan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya, bagaimana jawaban mereka terhadap gugatan yang dibacakan oleh pihak Aiman Wicaksono. Kemudian persidangan juga akan digelar hingga pekan depan dengan agenda besok pagi hari Rabu akan ada agenda pembacaan replik dan duplik. Kemudian hari Jumat pembacaan kesimpulan dan dilanjutkan pada hari Selasa pekan depan untuk putusannya. Dan jika nanti diputuskan bahwa pihak Aiman ini menang, tadi kami sempat menanyakan ketika tim Aiman dan kuasa hukumnya datang, mereka mengatakan jika tim Aiman menang maka ini akan menjadi kemajuan di Indonesia terhadap perlindungan terhadap jurnalis atau wartawan, mengingat kasus ini membawa nama Aiman yang pada saat itu masih berprofesi sebagai jurnalis atau wartawan. Dan kami masih menunggu persidangan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya kembalikan ke Anda di studio Arlista dan Baby. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari PN Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita akan terus memantau bagaimana jalannya persidangan kedua kali ini ya. Semoga memang bisa adil, lalu juga kebebasan kepada jurnalis ini bisa ditegakkan di Indonesia.